Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman media ya, juga dari Dinas Diskominfo yang kami hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini ya, kegiatan Bandung Menjawab. Dan tentunya saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak sendirian ya Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya tidak pede ya, tapi teman-teman harus memberikan informasi ini secara lengkap, jelas ya. Jadi saya perlu perkenalkan, sebelah saya Pak Roni ya. Pak Roni tidak asing lagi dulu di sini ya. Nah, Pak Roni sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Sebelah kiri Pak Marsana, Kepala Bidang HISK ya, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Sebelahnya lagi Bu Helin, Kepala Bidang Latas ya, Pelatihan dan Produktivitas. Sebelahnya lagi Pak Amin, Kepala Bidang Pengawasan, dan sebelahnya lagi Pak Henry ya. Jadi Pak Henry itu mewakili, Pak Henry itu Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mewakili Kepala Bidang Penta Kerja ya. Jadi saya duduk di sini, alhamdulillah bisa tegak ya, karena dibantu oleh teman-teman ya. Jadi tidak semuanya nanti jawaban itu dikuasai oleh saya Pak, karena ada bidang tugas masing-masing ya yang memahami. Mungkin nanti dari sisi kebijakan, dari sisi hal-hal lain yang memang menyangkut dinas secara umum mungkin di saya ya, tapi mungkin teknis kegiatan ada di teman-teman yang memang sudah sesuai dengan keahliannya ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau saya nyampaikan saya langsung ya. Oke. Dinas Tenaga Kerja pada saat ini menjelang Hari Raya itu ada satu ketentuan ya. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 ya, mengenai THR ya, tunjangan Hari Raya. Nah, ini THR ini sudah disampaikan kepada seluruh perusahaan ya. Ini buktinya ya. Jadi THR ini ketentuan surat edaran tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan himbauan mudik lebaran bersama. Ini merupakan ketentuan yang merujuk kepada peraturan Menteri Ketenagakerjaan tadi yang saya sebutkan. Intinya dari edaran ini yang pertama adalah setiap perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya ya kepada mereka yang sudah bekerja 1 tahun, masa kerja 1 tahun, diwajibkan untuk memberikan THR minimal 1 kali upah ya. Dan masa kerja di bawah 1 tahun itu diwajibkan juga memberikan THR, 1 bulan diwajibkan memberikan THR, atau di bawah 1 tahun itu sesuai dengan proporsi ya. Perhitungannya masa kerja per 12 bulan kali upah ya, itu perhitungannya. Jadi THR ini wajib diberikan kepada buruh atau pekerja minimal 1 minggu sebelum hari raya ya. Karena ini bentuknya adalah tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja dan buruh ya. Selanjutnya kaitan dengan masalah lainnya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin teman-teman ditanyakan ya di ruangan Pak Wali ya, mengenai mudik ya, mudik lebaran. Nah, ini barangkali jawabannya Bapak Ibu sekalian, kita menghimbau Dinas Tenaga Kerja untuk meringankan dan mempermudah mereka yang akan mudik lebaran. Dihimbau kepada perusahaan untuk menyediakan angkutan lebaran ya. Angkutan lebaran ini sifatnya barangkali diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan ya. Jadi 3 hal penting barangkali menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Di samping puasanya harus tamat ya. Tamatnya harus tamat, dan pastilah kalau dengan puasa insya Allah sehatnya. Kecuali yang nutup puasa tadi, yang buka saya ningali tadi ya. Nutup puasa, oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terus yang kedua ya, itu yang paling penting. Jadi surat edarannya nanti bisa di copy ya, bisa disampaikan nanti ya. Saya mohon juga bantuan teman-teman untuk bisa mempublikasikan ini ya, Neng ya. Jadi ditandatangan oleh Pak Wali, bahwa intinya saya menghimbau kepada teman-teman pengusaha, sekaligus mungkin karena di sini
tidak ada sanksi pidana kepada perusahaan itu, tapi sanksi administrasi ada ya Pemarsana. Jadi sanksi administrasi itu adalah bisa berupa pencabutan izin usaha ya dan lain sebagainya. Dan pembukaan usaha ya, itu barangkali seperti itu. Tapi kalau secara pidana tidak ada. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan masalah program unggulan ya Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya kemarin saya mungkin ini sudah kedua kali saya Bandung menjawab ya berkaitan dengan masalah informasi BIMA ya, Bandung Integrated Manpower Management aplikasi. Memang BIMA ini belum kita launching ya, tapi prakteknya sudah jalan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berupa aplikasi memberikan informasi seluas-luasnya mengenai lowongan kerja ya yang ada di perusahaan di Kota Bandung. Nah, yang kedua mengenai wajib lapor. Jadi perusahaan itu wajib melaporkan semua aktivitasnya termasuk di situ upah minimum kota dan kaitan-kaitan dengan masalah-masalah kebutuhan rekrutmen tenaga kerja ya. Di WL itu ada lengkap ya. Itu juga kita akan lakukan secara online. Dan yang ketiga adalah pendaftaran pelatihan ya, pelatihan yang tentunya orang yang akan mempunyai keahlian bisa nanti langsung daftar di website Disnaker ya secara online ya, disnaker.go.id ya, .go.id ya, .bandung.go.id ya, disnaker.bandung.go.id bisa daftar secara langsung. Nah, pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker memang ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini yang wajib semenjak saya jadi kepala dinas. Yang pertama bahwa pelatihan di Disnaker ini wajib bersertifikasi ya. Itu sudah tidak ada tawar-tawar lagi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya pelatihan itu harus ditindaklanjuti dengan sertifikasi keahlian. Itu mengurangi daya saing yang memang saat ini tenaga kerja asing banyak masuk ke Kota Bandung. Kita tidak bisa melakukan secara eksklusif ya, apalagi kita membatasi tidak boleh tenaga kerja asing masuk ke Kota Bandung, apalagi pemerintah Kota Bandung membuat yang namanya satu perda melarang tenaga kerja asing masuk, itu sudah tidak boleh ya. Karena kita ada konvensi ILO internasional yang mana yang namanya tenaga kerja asing itu sifatnya netral ya, bisa kemana saja dan sesuai dengan spek dan keahlian masing-masing. Cuman memang kita memang harus dilengkapi dengan berbagai peraturan ya kaitan dengan masalah tenaga kerja asing itu. Yang pertama memang harus dipersyaratkan bahwa tenaga kerja asing itu harus pandai berbahasa Indonesia ya, itu wajib ya berbahasa Indonesia. Tapi kenyataannya ada juga tenaga kerja asing yang tidak pandai bahasa Indonesia ya, ngak-ngikuk bahasanya bahasa Cina, saya gitu ngerti mainnya ngerti, jadi bingung ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ada semacam transfer knowledge ya. Jadi kalau transfer knowledge itu apalagi si tenaga kerja asingnya itu yang betul-betul orang yang punya keahlian ya, wajib transfer knowledge. Tapi kan kenyataannya itu bisa bahasa Indonesia mereka mau transfer knowledge nggak bisa juga kan ya. Nah itu salah satu hal yang memang harus kita lakukan, berbagai terobosan ya. Dan Kota Bandung memang pada saat ini tahun 2015 kita kedatangan tenaga asing kurang lebih sekitar 137 ya Bapak Ibu sekalian. Ini tenaga kerja asing, tahun 2015 kita tanda tangani IMTA tenaga kerja asing jumlahnya 139 ya. Yang bebas retribusi itu 14 TKA ya, tenaga bebas retribusi. Jadi tenaga kerja asing yang masuk ke Kota Bandung itu ada retribusinya ya Bapak Ibu sekalian, retribusinya $100 ya. Kalau dikurskan sekarang itu sekitar 13.700 ya, sekitar 1.370 ya. Kalau kursnya 14.000 1.400 ya. Tahun 2016 tenaga kerja asing yang masuk ke Kota Bandung sampai dengan Mei itu 76 tenaga kerja asing ya. Nah itu semua barangkali hal-hal yang memang harus kita batasi ya. Pak Wali memerintahkan kepada saya untuk membatasi tenaga kerja asing ya. Tidak ada lagi permasalahan, pokoknya adalah kita memperkuat skill masyarakat dengan melakukan pelatihan yang berbasis sertifikasi ya.
Yang kedua, pelatihan yang dilakukan oleh kami di Snaker adalah pelatihan yang berbasis masyarakat, ya. Jadi berbasis masyarakat itu adalah pelatihan yang inti pokoknya adalah janji wali kota, menciptakan wirausaha baru, ya. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Memang itu harus diukur Bapak Ibu sekalian. Yang namanya wirausaha baru kita melatih tapi harus dipantau, ya. Sejauh mana orang yang sudah dilatih, keberhasilannya itu sejauh mana, itu harus dipantau, ya. Terus yang ketiga berkaitan juga dengan masalah pengawasan, ya. Pengawasan ini sekitar bulan Oktober, ya, Bapak Ibu sekalian akan ditarik oleh provinsi, ya, sesuai dengan instruksi pemerintah, ya, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pemerintah daerah nomor 23, ya, 23 tahun 2014 yang terbaru, ya. Jadi di situ ada beberapa urusan yang ditarik ke pusat, ya. Salah satunya adalah urusan SMA, ya, ditarik ke pusat. Terus kalau di kami adalah urusan pengawasan. Pengawasan ini adalah tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa norma kerja dan norma keselamatan atau norma K3, ya. Kalau norma kerja itu mungkin lebih ke arah peraturan, ya, peraturan yang bersangkut peraturan yang ada sanksinya. Tapi kalau K3 itu berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi ada dua itu, ya, pengawasan. Tapi sifatnya itu pengawasan itu kan action, ya. Jadi tindak lanjutnya ada di pengawasan. Jadi kalau mereka yang melanggar norma kerja dan norma K3 dan memang itu ada sanksi pidananya, itu ditindak, Pak. Nah, sekarang kalau pengawasannya ditarik, ya, terus terang kita harus memperkuat pembinaan, ya. Pembinaan itu dalam arti sisi hubungan industrialnya kita harus bina, ya. Kebetulan kabinnya nanti bisa ditanya Pak Marsana, ya. Hubungan industrial ini memang tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial, ya, dan syarat kerja. Salah satunya adalah upah yang tidak dibayar, ya, norma kepentingan. Norma kepentingan tuh jadi salah satunya adalah di PHK sepihak, ya. Itu kan pasti mereka ngadu. Nah, itu mungkin ranahnya ranah hubungan industrial, ya. Jadi banyak hal barangkali kalau pengawasan hilang saat ini mungkin dengan adanya pengawasan di Kota Bandung ini mungkin bisa diangkat oleh teman-teman, ya. Dengan adanya pengawasan di Kota Bandung, pelaksanaan pengawasan di Kota Bandung masih belum optimal. Itu pengawasannya di Kota Bandung. Apalagi kalau pengawasannya ditarik ke Cipta, ya. Pengawasan ditarik kan prosedural harus lebih panjang kan, ya. Lebih tidak efisien menurut saya, ya, dan lebih tidak efektif sebetulnya. Ada pengawasan di Kota Bandung saja kita belum optimal karena memang dari jumlah, apalagi ditarik ke provinsi, ya, gitu. Nah, berarti penguatan di Disnaker harus ada pembinaan, ya, pembinaan perusahaan. Salah satunya adalah yang berselisih tiap bulan ini, tiap hari itu bukan semakin mereda, ya, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak. Ada yang di PHK sepihak, ada yang berkaitan dengan masalah upah lembur yang tidak dibayar, ada lagi kepentingan-kepentingan lainnya, ya, yang di PHK sepihak dan lain sebagainya. Itu adalah domain Disnaker. Disnaker tidak mau warganya ada yang di PHK, ya. Itu tidak mau dan tidak suka kalau Disnaker ada warga yang tidak di PHK. Makanya di Disnaker itu ada yang namanya bidang hubungan industrial dan syarat kerja, ya. Oke. Terus Bapak Ibu sekalian yang lainnya barangkali berkaitan dengan masalah pengawasan juga. Nah, saya juga mohon bantuan kepada teman-teman wartawan karena temuan pengawasan ini lebih banyak di seputar UMK, ya, upah minimum kota, ya. Kadang-kadang perusahaan ini memang karena itu merupakan kewajiban dan wajib dilakukan ataupun wajib diimplementasikan oleh perusahaan. Jadi UMK ini mau tidak mau, suka tidak suka harus diterapkan dan harus dilakukan oleh pengusaha, ya, di Kota Bandung, ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang terlewat bisa ditanya, ya. Insya Allah dalam waktu dekat Pemkot Bandung juga punya program unggulan, ya,
di samping tadi Bima ya. Jadi induknya mungkin Bima ya. Bima ini adalah satu aplikasi yang memang harus terus-menerus dikembangkan untuk mempermudah pencakar. Tahu pencakar? Pencari kerja ya. Bagaimana caranya pencari kerja ini bisa lebih mudah mengakses lowongan kerja ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita buat sistemnya, kita buat yang namanya Bima, kita nanti dari tahun ke tahun kita perbaharui, kita perbaiki, kita kembangkan sampai ke titik yang betul-betul masyarakat itu bisa online dengan perusahaannya gitu ya. Kadang-kadang orang kan melakukan pelatihan di Snaker. Saya nggak mau pelatihan ya karena outputnya tidak jelas, misalkan tidak langsung dipekerjakan ataupun tidak langsung dimagangkan ya. Mungkin nanti ke depan saya akan berpikir yang pelatihan di Snaker itu di samping sertifikat ya dan lain sebagainya juga online dengan penerima pekerjaannya yang punya perusahaannya. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ini baru impian saya ya, tapi ini harus terwujud ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Karena Pak Wali menekankan kepada saya pembangunan IT yang berbasis sumber daya manusia ini harus betul-betul kita lakukan ya. Kita bisa kerja lebih efisien, lebih efektif ya. Di samping Bima, Pak Wali juga punya program unggulan ya melalui Disnaker, yaitu yang namanya sembako delivery ya. Sembako delivery ini kelihatannya kayak gampang Pak ya, tapi ini sulitnya setengah mati karena kunci pokoknya adalah di harga ya. Harga ini harus lebih murah dari Super Grosir dan Indogrosir ya Pak Marsana ya. Alfamart, Indomart harus lewat ya. Kenapa harus pakai sembako delivery? Karena keluhan buruh adalah yang pertama adalah kesulitan di transportasi ya. Makanya Pak Wali kemarin buat bis buruh gratis ya. Yang kedua kesulitan di kehidupan sehari-hari. Jadi kebutuhan buruh itu beratnya di sembako ya. Sehingga kedua item itu menjadi titik berat program unggulan pemerintah Kota Bandung. Pak Wali menitipkan kepada saya sembako delivery ini harus jadi program unggulan nasional ya, harus masuk di situ dengan titik berat memberikan subsidi, bukan subsidi ya karena nggak ada subsidi, memberikan pelayanan kepada buruh dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya, murah gitulah ya. Jadi ini baru di Bandung ya yang namanya sembako delivery, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya sudah lapor Pak Wali tanggal 25 Juli ya, tanggal 25 Juli Pak Wali Kota sendiri yang akan meluncing program ini ya. Jadi ada program Bima sembako delivery IIO ya, employment equal employment opportunity ya. Equal employment opportunity. Jadi kesetaraan gender ya dalam bekerja. Terus satu lagi mungkin akan dilanjutkan dengan bursa kerja ya. Kemarin saya sudah melakukan bursa kerja di Bayangkara ya. Kurang lebih sekitar 35 perusahaan dan dikunjungi kurang lebih sekitar 5.000 pencakar ya. Sedangkan kebutuhan untuk tenaga kerja itu kurang lebih sekitar 3.000 sampai 3.500 ya. Dan itu memang sampai saat ini masih belum terpenuhi ya. Karena spek yang diperlukan oleh perusahaan dengan keahlian yang dipunyai oleh pencakar itu tidak pas. Itu selalu permasalahan pokok ya, itu klasik ya. Makanya saya ingin memodif sekarang pelatihan itu ya Bu Helin harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga nanti bisa klop ya. Sehingga tidak ada lagi nanti istilahnya dojomplang ya antara kebutuhan si perusahaan dengan keahlian yang ada. Harus klop ini ya. Insya Allah nanti saya akan membuat program tersebut supaya tidak terlalu jauh jomplangnya ya. Karena saat ini mungkin masalah klasik kita tidak ada sertifikasi ke arah spek yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu sangat banyak Pak ya. Sekarang mungkin insya Allah ke depannya Bu Helin di bidang latas, pelatihan dan produktivitas ini akan disesuaikan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan untuk sementara ya. Kalau saya tidak bisa jawab ataupun nanti ada kekurangan, saya bisa dibantu oleh teman-teman kepala bidang ya. Pak Sekretaris, bidang HISK, latas, pengawasan dan pentak kerja. Semuanya kepala bidang hadir ya dengan sekdis ya.
Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu ini harus dijawab oleh Pak Marsana karena kan tahun lalu mah saya belum jadi kadis ya. Pak Marsana, Kuma. Ada laporan nggak tahun lalu? Tahun lalu ada laporan, ada 3 yang masuk ke kita, cuman pengaduan begitu laporkan ke kita datangi antara mediator dengan pengawas, ya alhamdulillah Bisa diatasi. dibayarkan walaupun telat ya. Walaupun ada alasannya sebagian karena kemampuan. Iya. Saya sudah memerintahkan Pak Amin, Kepala Bidang Pengawasan, dari mulai kemarin ya, semenjak bulan Ramadan kedua ya, kita sudah melakukan pemantauan. Pak Amin sudah melakukan pemantauan ya, termasuk THR dan lain sebagainya ya, kaitan dengan pelanggaran norma kerja dan norma K3 berbarengan. Mudah-mudahan di Kota Bandung tidak ada lagi yang tidak memberikan THR ya pada saat nanti Hari Raya Idul Fitri. Kita akan optimal melakukan pengawasan ya gitu. Ada lagi, Mas? Semuanya? Kurang lebih sekitar 6.000 lah ya, 6.000. Yang aktif mungkin sekitar 3.000 lah ya. 3.000 ya, 2.500 sampai 3.000. Yang aktif melaporkan wajib lapor ke kita ya, gitu. Ya. Pemarsana sok bisa menambahkan? Memang di kita ada timnya, tim monitoring. Kalau di kita sih bisa, yang lapor ke kita bisa dihitung dengan jari. Sekitar paling sekitar 5, 3 tiap tahunnya begitu. Iya. Tapi selalu ada. Selalu ada. Iya. Biasanya ada yang pembayarannya, ada yang berdasarkan kesepakatan, karena ketidakmampuan, ada yang disepakati nilainya kurang dari 1 bulan. 1 bulan. Jadi itu disepakati. Ya ada beberapa yang telat. Ya. Telat itu pas menjelang hari hanya baru dikasih. Ada lagi, Mas? Silakan. Yang angkutan mudik tadi cuma imbauan aja kan, kalau misalnya perusahaannya cuma imbauan aja. Sok orang ini ngomong. Nyediain. Bis buru ge can bayar ya sebetulnya. Sok atuh kebutia bayar atuh. Bis mana bis Pemkot? Pemkot nyediain kan bis, berapa bis? Pemkot mah enggak kayaknya. Karena kalau Pemkot nyediain, mohon maaf ya, itu kan aktivitasnya di perusahaan ya. Yang mendapatkan manfaatnya adalah perusahaan. Perusahaan kan dapat untung dari pekerja itu. Harusnya perusahaan yang membayar ya, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah hanya menghimbau saja. Kalau pemerintah Bukan untuk karyawan, untuk kalau Pemprov itu untuk pedagang mie, untuk ini. Oh itu mah di Jawa Sub mungkin gitu. Pak ya. itu mah memang bukan di Disnaker Bu, di Disub biasanya ya. Di Disub. Tapi buruh mah kayaknya nggak ada lah, rata-rata orang Bandungnya. Ya. Buruh teh geus garuduh motor. Coba kayak rek lebaran udah hitung motor jeung mobil gede kayak motor. Wah, kaya buruh teh ya, udah pada punya motor, sekarang motor lanyar. Ya. Sok silakan, mumpung ada kepala bidangnya nih. Jadi kan nyari saya mah nggak gampang, nggak sulitnya. Tinggal ditelepon, tinggal dijawab ke saya. Itu si ibu itu tuh sok WA WK saya tak. Ibu siapa? Juli tuh kemarin saya jawab ya Bu Juli. Nggak susah kan cari saya mah. Ya Pak. Juli WA jeung Abdi. Juli sareng nu ti PRS sa? Amalia tereng sareng sa. Ieu ge osok tah. Ya, Ini saya butnya ge sering. Kan butnya mah tadi jawab bae lah. Sembako delivery Pak. Sembako delivery. Itunya Pak. Teknisnya. Kalau teknis pengurusannya sembako delivery itu adalah kita ada tim ya, tim teknis ya. Kita kolaborasi dengan Dinas Pasar ya, kolaborasi juga dengan Dinas Industri Perdagangan KUKM ya. Terus juga dengan ini apa tuh koperasi karyawan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi Dinas Pasar itu membawa distributor besar ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan membuat harga mahal itu karena distribusi kan.
Dari sini pindah ke sini, hargana nambah deui. Dari sini pindah ke sini, hargana. Jadi bisa 5 distributor harga nu tadina mie goreng misalkan 2.000 di distribusi awal. Lamun banyak ting distribusinya bisa jadi 3.000 atau 4.000. Nah, kalau ditarik dari yang pertama itu insya Allah 2.000 lah. Paling lebih Rp5, 2.005 rupiah atau gimana lah gitu. Ya, sehingga si harga kan murah. Itu distribusinya, itu sistemnya ya. Sehingga Dinas Pasar itu mengkompolir itu, membuat sistem yang akan memberikan kemudahan murah kepada buruh. Sifatnya nanti bisa online ya, pakai website pesennya. Nanti dibandingkan harga di Dinas Pasar, harga di Indogrosir, dan harga di warung gitu. Nanti di mana yang lebih murah. Dalam launching nanti saya akan buat seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sembako delivery akan lebih murah. Pak Wali juga menginstruksikan kepada saya, Pak Tono, nanti ke depan tidak hanya buruh, tapi Pak Wali mah kemarin ngomong ke saya, honor, cenah guru honor. Tah Bu Amalia gini kan. Panjang umurnya. Ya Bu Amalia iya kan. Jadi tidak hanya itu, Pak Wali Kota memerintah kepada saya kemarin di ruangan Pak Wali berbincang-bincang. Pak Wali salah satunya ingin dikembangkan lagi sembako delivery itu dengan apa tadi bukan guru honor ya, tapi itu kan domainnya Disdik ya, domainnya Disdik. Jadi nanti Disdik mungkin setelah sembako delivery buat buruh dulu, mungkin nanti saya akan dengan Disdik ya, tahap keduanya ya nanti. Masyarakat biasa nggak bisa. Sementara ini saya belum ada MOU dengan Disdik ya Bu ya. Masyarakat biasa juga kelihatannya belum juga ya, karena bukan ranah kita ya masyarakat. Nah, itu harus dengan kecamatan nanti ya. Nanti menyalahi atau tupoksi abdinya. Tupoksi ini kan buat buruh ya, buat masyarakat buruh. Sehingga mudah-mudahan ke depan sembako delivery ini bisa suatu role model yang betul-betul bisa dilakukan ya. Mudah, murah, dan delivery ya. Kita akan kembangkan. Ya, terjangkau lah ya minimal. Oke, ada lagi? Yang tenaga asing itu kebanyakan di mana? Ya, saya dibacanya tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu banyak masuk ke Kota Bandung itu banyak berprofesi guru ya. Guru ini itu cukup ahli ya. Guru. Ada guru bahasa Inggris, ada sekolah internasional ya. Terus juga ada dia staf ahli pemasaran ya. Itu banyak juga itu yang apa tuh? Yang masuk ke Kota Bandung ini. Nanti sebentar ya, saya tuh punya datanya di sini. Jadi iya, koki juga ada, benar. Datanya hilang ya, jika namanya ya. Jadi sementara itu dulu ya, nanti datanya dilengkapi ya, teman-teman. Kalau yang mau minta data itu, saya nanti WA akan ke di Juli udah saya ngasih ke Juli ya datanya. Yang tenaga kerja asing itu. Oke, saya di WA-kan siapa aja ya, siapa yang minta ke saya, nanti saya dikasih, nanti WA aja ke saya ya. Tapi Pak kan Pak Wali minta dibatasin. Boleh memang Pak dibatasin Pak? Jadi tenaga kerja asing itu nggak bisa dibatasi. Karena kan kita sudah ada konvensi ILO dan perjanjian internasional ya ketenaga kerjaan. Jadi tidak bisa dibatasi, hanya bisa kita memperkuat skill masyarakat Kota Bandung ya, SDM-nya ditingkatkan gitu ya. Karena kita bisa terisolir Pak, karena kita sudah MEA ini sudah betul-betul sudah internasional ya tenaga kerja kita ya gitu. Ada lagi? Amalia? Mau nanya apa? Sok. Biasa. Siapa lagi? Teman-teman, sok. Cekap. Cekapnya nyanyi ya. Informasinya lengkap. Informasinya lengkapnya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman, terutama di Skolmimpo yang telah mengundang saya. Saya juga mohon bantuan kepada teman-teman bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan di Dinas Tenaga Kerja ya, berkaitan dengan aktivitas, terutama nanti kaitannya dengan masalah hal-hal yang memang karena tenaga pengawas di kita juga terbatas ya,
THR ya, itu pengawasan, terus juga norma kerja dan norma K3 ya. Barangkali sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.